Bayangkan, sebuah negeri luas di tepi sungai Nil, yang tanahnya subur, kaya kandungan emas, terbakar oleh perang yang memakan puluhan ribu nyawa, lebih dari 35.000 orang dilaporkan tewas. Ribuan anak kehilangan orang tua, jutaan warga kehilangan rumah, dan 5% dari seluruh penduduknya terancam mati kelaparan. Negeri itu bernama Sudan, tanah yang dahulu menjadi simbol peradaban kuno di Afrika Timur Laut. Kini berubah menjadi kuburan massal di tengah keheningan dunia internasional. Ironisnya, perang ini bukan antara penjajah dan yang dijajah, melainkan antara sesama saudara mereka. Untuk memahami tragedi Sudan, kita harus kembali ke masa lalu. Dahulu, Sudan adalah bagian dari kerajaan Mesir, sebuah wilayah besar yang membentang di sepanjang sungai Nil. Satu bahasa, satu ekonomi, dan satu kekuasaan. Namun pada tahun 1952, kudeta militer di Mesir menggulingkan monarki dan mengganti sistem kerajaan menjadi republik. Pemerintahan baru di Kairo mulai sibuk mengurus urusan dalam negeri dan perhatian terhadap Sudan pun memudar. 4 tahun kemudian, pada 1956, Sudan memisahkan diri dan berdiri sebagai negara merdeka. Sudan, seperti banyak negara baru kala itu, mewarisi warisan kolonial, garis batas buatan, ekonomi rapuh, dan perbedaan etnis serta agama yang tajam. Di utara, mayoritas penduduk beretnis Arab dan beragama Islam. Sementara di selatan, masyarakatnya non-Arab, banyak yang beragama Kristen dan berpegang pada kepercayaan tradisional Afrika. Perbedaan ini, yang semula hanya soal budaya dan keyakinan, perlahan berubah menjadi luka sejarah. Sejak merdeka, Sudan tidak pernah mengenal rasa stabilitas. Kudeta demi kudeta berganti. Seperti pergantian musim, para jenderalnya berlomba merebut kekuasaan, seolah kursi kepemimpinan adalah hadiah, bukan amanah. Sejak 1956 hingga kini, lebih dari selusin kudeta militer telah mengguncang negeri itu. Dalam sejarah modern Sudan, kekuasaan hampir selalu berpindah tangan lewat kekerasan, bukan melalui pemilu, bukan pula melalui suara rakyat. Kudeta menjadi tradisi, dan militer menjadi pemain utama dalam setiap bab perubahan politik. Di tengah siklus itu, muncul satu nama yang mengubah arah sejarah, Umar al-Bashir. Ia merebut kekuasaan lewat kudeta pada tahun 1989 dan memerintah Sudan selama 3 dekade, namun di bawah kekuasaannya, Sudan tidak bertambah makmur. Sebaliknya, perpecahan semakin dalam dan perang saudara kembali meletus. Tahun 2003, dunia dikejutkan oleh perang di Darfur, wilayah barat Sudan yang gersang namun kaya sumber daya. Konflik itu meledak antara milisi suku-suku non-Arab dengan pemerintah pusat di Khartoum yang didominasi oleh etnis Arab. Militer Sudan menuduh pemberontak berusaha memisahkan diri, sementara masyarakat Darfur menuduh pemerintah melakukan diskriminasi sistematis. Ketika perang meletus, Umar al-Bashir memilih jalan paling gelap. Ia membiayai dan mempersenjatai kelompok milisi lokal yang dikenal dengan nama Janjawid untuk memerangi pemberontak. Janjawid bukan pasukan reguler. Mereka adalah kelompok penggembala unta yang berubah menjadi mesin pembunuh. Mereka membakar desa dan membantai warga sipil tanpa pandang bulu. Antara 2003 hingga 2008, diperkirakan lebih dari 300.000 orang tewas, sebagian besar adalah warga sipil. Untuk menutupi keterlibatan pemerintah, al-Bashir berkilah, "Itu bukan tentara kami, itu kelompok liar." Padahal, senjata, logistik, dan dana mereka semua datang dari pemerintah. Dunia internasional menyebutnya genosida, dan Pengadilan Kriminal Internasional menjatuhkan dakwaan kejahatan perang terhadap Umar al-Bashir. Namun bagi rakyat Sudan, keadilan tak pernah datang. Yang tersisa hanya kuburan massal dan anak-anak yatim di tanah yang dulunya subur. Ketika tekanan dunia meningkat, Umar al-Bashir tidak membubarkan Janjawid. Sebaliknya, ia melegalkan mereka dengan memberi nama baru, Rapid Support Forces atau RSF. Tujuannya sederhana, menjadikan Janjawid sebagai bagian resmi dari negara dan sekaligus tameng pribadi untuk melindungi dirinya dari kudeta militer. Di atas kertas, RSF adalah pasukan pendukung pemerintah, namun di lapangan mereka adalah kekuatan yang menakutkan, memiliki senjata berat, dana besar, dan kesetiaan yang hanya pada uang, bukan pada negara.
Bashir memanggil mereka ke ibu kota, memberi mereka pangkat, dan membiarkan mereka beroperasi bebas. Maka, sejak saat itu, Sudan memiliki dua kekuatan bersenjata, Militer Nasional dan RSF. Dua naga yang kelak akan saling menerkam. Tahun 2018 sampai 2019, rakyat Sudan bangkit. Demonstrasi besar-besaran meletus di seluruh negeri, dipicu oleh harga roti yang melambung dan korupsi yang merajalela. Pemerintah menanggapinya dengan kekerasan, memutus akses internet dan menembaki warga. Namun, rakyat tak mundur. Akhirnya, pada April tahun 2019, Umar al-Bashir digulingkan oleh gabungan militer dan RSF. Ironisnya, pasukan yang dulu ia bentuk untuk melindungi dirinya justru menjadi alat kejatuhannya. Setelah itu, kekuasaan dipegang oleh tiga figur penting, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin militer, Mohamed Hamdan Dagalo alias Hamiti, komandan RSF, dan Abdallah Hamdok, seorang ekonom sipil yang diangkat sebagai Perdana Menteri. Hamdok membawa harapan baru, ia berusaha menata kembali negara yang hancur, menekan militer agar kembali ke barak, mengintegrasikan RSF ke dalam struktur resmi, dan membangun sistem pemerintahan sipil. Namun langkah itu justru menjadi ancaman bagi dua kubu bersenjata. Pada Oktober 2021, Burhan dan Hamiti bersekongkol menggulingkan Hamdok. Rakyat kembali turun ke jalan, tapi kali ini protes mereka dijawab dengan peluru. Setelah kudeta itu, Sudan praktis memiliki dua penguasa. Burhan, pemimpin angkatan bersenjata Sudan, dan Hemiti, kepala RSF. Pada awalnya, mereka bersumpah untuk bekerja sama. Namun di balik perjanjian itu, keduanya menyimpan ambisi yang sama, menguasai Sudan sepenuhnya. Burhanuddin ingin RSF dilebur ke dalam militer nasional, agar negara hanya memiliki satu tentara, sementara Hemiti menolak karena ia ingin tetap berdiri sendiri dengan kekayaan dan pengaruhnya yang luar biasa. Ketegangan meningkat, terutama ketika RSF menolak mengikuti perintah komando pusat dan mulai memperluas kekuasaan di berbagai provinsi. Negara-negara asing pun ikut masuk. Mesir mendukung militer resmi, sedangkan Uni Emirat Arab mendukung RSF, sebagian karena kepentingan emas dan perdagangan. Pada April tahun 2023, semua ketegangan itu pecah menjadi perang terbuka. Sudan pun kembali ke titik nol. Perang saudara antara dua kekuatan yang sama-sama haus kekuasaan. Sejak pecahnya perang, RSF dikenal dengan kekejaman yang hampir tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kota yang mereka rebut mengikuti pola yang sama, membunuh, melecehkan, dan menjarah rumah, mengambil emas, uang, dan perhiasan. Bahkan, mereka menghancurkan rumah sakit dan membunuh tenaga medis, serta menyita bantuan kemanusiaan agar warga sipil kelaparan. Kekejaman ini mencapai puncaknya di kota Al-Fashir, di Darfur Utara, sebuah kota besar yang strategis dan padat penduduk. Selama berbulan-bulan, RSF mengepung kota ini. Semua terjadi di abad ke-21, di bawah tatapan dunia yang memilih diam. Mengapa dunia sepertinya bungkam atas semua ini? Jawabannya terletak pada emas dan tanah subur Sudan. Negeri ini memiliki salah satu cadangan emas terbesar di dunia, dan RSF menguasai sebagian besar tambang tersebut melalui jaringan perdagangan gelap. Emas-emas itu dikirim ke luar negeri, terutama ke Uni Emirat Arab, negara yang disebut Sebu Banyak Laporan sebagai penopang utama gerakan RSF. Selain itu, Sudan juga memiliki potensi agrikultur luar biasa. Jika seluruh tanahnya digarap, hasilnya cukup untuk memberi makan seluruh benua Afrika. Sebuah kekayaan yang seharusnya menjadi berkah, tapi justru menjadi kutukan karena menjadikan Sudan incaran banyak kekuatan asing. Di balik konflik internalnya, Sudan hanyalah panggung bagi perang proksi global, di mana aktor-aktor luar negeri memainkan peran mereka di atas penderitaan rakyat biasa. Kini, Sudan tinggal bayang-bayang. Kota-kotanya hancur, rakyatnya tercerai-berai, dan masa depannya digantung di antara senjata dua jenderal yang saling membenci. Namun, di tengah puing-puing itu, masih ada suara-suara kecil yang berdoa, berharap bahwa suatu hari nanti, negeri mereka akan kembali tenang. Mungkin dari reruntuhan Sudan, dunia akan belajar bahwa tidak ada kemenangan sejati dalam perang saudara, bahwa darah tidak bisa menjadi dasar bagi masa depan, dan bahwa persaudaraan adalah satu-satunya kekuatan yang benar-benar bisa menyelamatkan umat manusia.